Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Gridita Ferdana dengan NIM 1181924 dari kelas Metodologi Penelitian RC akan mempresentasikan rencana penelitian terkait dengan ujian akhir semester metodologi penelitian dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Andika Tias Nugraha. Dan rencana judul penelitian adalah analisis efektivitas distribusi produk pada PT EKZ. Topik pembahasan pada presentasi kali ini adalah bab pendahuluan, bab kajian pustaka, dan bab metodologi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama yaitu pendahuluan, di mana yang pertama subbabnya adalah alasan pemilihan topik penelitian. Dewasa ini persaingan bisnis semakin kompleks, sehingga lingkungan bisnis menjadi semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Sehingga perusahaan kerap sulit mengetahui kapan dan bagaimana minat dari konsumen terhadap jasa yang berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin terus bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang kuat dan tepat. Strategi akan mengarahkan jalannya organisasi ke tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selain dari landasan strategi yang kuat dan juga tepat pada proses bisnisnya, perusahaan kerap memperhatikan proses pendistribusian yang tepat, karena distribusi tersebut dapat mempengaruhi biaya. Jaringan distribusi yang tepat dapat digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan dari supply chain, mulai dari mendapatkan low cost sampai respon yang tinggi terhadap permintaan dari konsumen. Selain itu, dalam pendistribusian ini tentu ada beberapa permasalahan di dalamnya, seperti distorsi informasi antara eselon atau rantai dari yang akan diteliti, mulai dari distributor atau pemilik barang, itu pasti terdapat distorsi informasi yang mengakibatkan tidak efisiennya laju atau jalannya supply chain dalam pendistribusian tersebut. Oleh karena itu, pemilihan topik ini akan diangkat guna meminimalisir adanya distorsi informasi pada rantai supply tersebut. Kemudian untuk urgensinya, dari distorsi informasi tersebut dinamakan adalah fenomena bullwhip effect. Nah, kembali lagi, untuk fenomena bullwhip effect ini dapat mendistorsi informasi permintaan dari rantai bawah ke rantai atasnya. Ini disebabkan oleh apa? Penyebabnya adalah peramalan produksi yang kurang tepat, kemudian pengendalian persediaan, dan penjadwalan produksi terhadap data penjualan dari sektor hilir. Jika bullwhip effect dapat diminimasi, maka ini sangat berguna untuk menstabilkan rantai supply dari hulu dan hilir dan mencegah terjadinya pembengkakan inventory sehingga kemudian dapat meningkatkan target penjualan dan pendapatan. Kemudian untuk komponen penelitian di sini saya berfokus terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah untuk bagaimana analisa perhitungan bullwhip effect untuk mengoptimalisasi supply chain pada perusahaan EKZ yang akan diteliti. Kemudian apa saja penyebab terjadi bullwhip effect dan bagaimana cara mengurangi masalah terkait bullwhip effect. Dari permasalahan tersebut maka beralih ke tujuan. Adapun tujuan ini adalah menjawab dari permasalahan yang sebelumnya. Tujuan pertama adalah mengetahui analisa bullwhip effect pada perusahaan EKZ dan mengetahui penyebab terjadinya bullwhip effect pada saluran distribusi serta menentukan cara atau langkah untuk mengatasi masalah pada bullwhip effect. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah supply chain ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang ini berpengaruh pada faktor permintaan dari pelanggan, sehingga dengan optimalisasi dan pengembangan terhadap sistem nyata, efektivitas supply chain terhadap efektivitas supply chain tersebut dapat terrealisasi dengan tepat dan waktu yang cepat. Untuk yang kedua, menghasilkan pendekatan supply chain yang fleksibel sehingga dapat diimplementasikan pada distribusi yang akan dikembangkan. Kemudian dapat dijadikan pertimbangan bagi stakeholder untuk melakukan perbaikan kelancaran pada proses produksi. Untuk batasan penelitiannya yang pertama adalah penelitian ini dilakukan pada sistem distribusi saja, dan yang kedua
Jaringan logistik yang diteliti antara lain adalah distributor dan retail. Ketiga, penelitian ini tidak menghitung peramalan produk. Dan yang keempat adalah data yang didapatkan adalah hanya data permintaan dan penjualan. Lanjut ke bab 2 adalah studi pustaka, di mana yang subbab pertama adalah latar belakang penelitian. Indonesia merupakan negara kepulauan membutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Mulyadi tahun 2011. Dan sistem logistik ini yang terintegrasi itu perlu dilakukan pengembangan secara berkala dengan menggunakan konsep SCM atau Supply Chain Management yang merupakan konsep untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai suplai melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Hal tersebut diungkapkan pada Anwar tahun 2011. Kemudian untuk konsep SCM ini adalah sebuah sistem yang mengelola rantai suplai secara lengkap, mulai dari bagian hulu hingga bagian hilir secara tepat jumlah dan waktu. Untuk keunggulan SCM ini bagi perusahaan mengatur aliran barang atau produk dalam mata rantai dengan mengimplementasikan kegiatan produksi dan distribusi suatu perusahaan sehingga dapat bekerja sama untuk memenuhi tuntutan dan kemauan pelanggan. Nah, selanjutnya di dalam strategi ini persaingan bisnis makin kompleks dan dinamis sehingga menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi yang kuat dan tepat guna mengarahkan jalannya perusahaan ke tujuan jangka panjang yang ingin dicapainya. Selain landasan strategi yang tepat juga, perusahaan ini harus memperhatikan proses pendistribusian yang tepat, karena distribusi dapat mempengaruhi biaya dari supply chain dan kebutuhan konsumen. Bidang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian. Bidang keilmuan yang tepat adalah supply chain management atau manajemen rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok ini disebut sebagai sebuah sistem yang mengelola rantai siklus secara lengkap, mulai dari barang setengah jadi yang datang dari supplier, kemudian melalui kegiatan operasional yang mencakup proses bagaimana barang tersebut diolah, disimpan, dihitung biaya paling efisien, dan disimpan sementara di gudang. Setelah barang tersebut disimpan sementara di barang jadi tentunya ke konsumen akhir. Kemudian untuk aktivitas pembelian dan outsourcing dengan penambahan fungsi yang penting bagi hubungan antara supplier dengan distributor. Pengerahan atau pengiriman barang ini harus dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tujuan demi memuaskan konsumen, mengurangi waktu dan biaya, serta memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi sebagai bentuk dan supaya terrealisasi dari tujuan utama supply chain management atau SCM ini. Kemudian subbab selanjutnya adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Dari jurnal pertama kita masuk ke dalam jurnal teknik industri yang dirilis pada tahun 2013 tepatnya pada bulan Desember dengan judul Analisis Blue Effect dalam Sistem Rantai Pasok pada Produk LLSR. Singkatnya, jurnal ini menjelaskan tentang sebuah perusahaan PT Lotte Chemical Titan Nusantara yang merupakan sebuah perusahaan pertama dan terbesar sebagai produsen polietilin atau PE di Indonesia. PE ini adalah salah satu polimer yang paling banyak digunakan untuk membuat berbagai produk plastik dari film kemasan dan wadah untuk komponen dan sejumlah industri. Produk unggulannya yang ada di PT ini adalah produk LLSR. Nah, produk ini merupakan produk yang paling diminati oleh perusahaan karena proses pembuatannya menggunakan etilin yang langsung dapat digunakan sehingga biaya produksinya lebih rendah daripada produk lain. Untuk latar belakang pada penelitian ini adalah terdapat fenomena bullwhip effect yang terjadi fluktuasi antara order dan demand, persaingan pasar, dan forecast yang dilakukan untuk target penjualan pada produk tersebut. Sehingga untuk tujuannya ini adalah menghitung nilai bullwhip effect, menentukan penyebab utama terjadinya bullwhip effect, dan menentukan usulan perbaikan order dan demand produk LLSR.
Untuk jurnal yang kedua, dengan judul Pengurangan Bullwhip Effect pada Rantai Pasok Level Distributor di UD Milian Furniture, yang ditulis oleh Ahmad Haryadi dan dipublish pada tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan salah satu kendala dalam sistem distribusi yang biasa disebut dengan istilah bullwhip effect di dalam UD Milian Furniture, dan ini memiliki permasalahan pada distributor yang seringkali mengalami amplifikasi permintaan pada periode tertentu, seperti jumlah permintaan lebih tinggi dari persediaan dan tingginya jumlah order dibandingkan dengan penjualan di dalam distributor. Nah, sehingga tujuannya adalah mengetahui nilai, penyebab, dan bagaimana sih solusinya untuk mengurangi terjadinya bullwhip effect ini. Untuk jurnal yang ketiga adalah Jurnal Optimasi Sistem Industri dengan judul Pengurangan Bullwhip Effect dengan Metode Vendor Management Inventory, yang ditulis oleh Feni Rubianti Dewi dan Anissa Casey Garside, yang dipublish pada tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan tentang adanya distorsi informasi yang mengakibatkan PT Multi Sarana Indotani mendapat permintaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan distributor. Variabilitas permintaan di setiap eselon ini pada struktur supply chain dapat terjadi karena kurang stabilnya permintaan, sehingga pabrik mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah produksi. Sehingga metode kolaborasi yang tepat adalah menggunakan vendor managed inventory. Kemudian jurnal yang keempat adalah tentang analisa bullwhip effect pada supply chain permintaan telur ayam di PT Agung Abadi Putra Mandiri, yang ditulis oleh Henny Julius, Mufrida Mary, dan Ilham Marifian, yang dipublish pada tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang permintaan telur ayam pada PT Agung Abadi Putra Mandiri yang mengalami bullwhip effect pada 3 produk telur dan 2 daerah pemasaran, yaitu pada produk telur remban dan telur super untuk daerah pemasaran Jakarta, dan produk telur bujang pada daerah pemasaran Payakumbuh. Nah, untuk faktor yang menyebabkan bullwhip effect ini adalah ketersediaan barang yang saat dipesan, kemudian delay informasi, kapasitas produksi, serta penggunaan dan keterlambatan pada proses pengiriman. Untuk jurnal terakhir yaitu Journal of Agribusiness and Rural Development Research dengan judul Bullwhip Effect Study in Leaf Organic Supply Chain, yang ditulis oleh Dwi Apriani, Rita Nurmalina, dan Burhanuddin pada tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang ketidaksesuaian antara ketersediaan sayuran dan permintaan konsumen yang menjadi salah satu penyebab rantai pasok itu tidak efisien, di mana ini tujuannya adalah menganalisis bullwhip effect pada rantai pasok sayuran daun organik di PT Cukup Segar Organik (SFO). Nah, metode yang digunakan ini membandingkan antara koefisien variasi pesanan yang dibuat dengan koefisien variasi dalam permintaan yang diterima oleh setiap institusi rantai pasok. Untuk keunggulan atau perbedaan dengan studi sebelumnya, ini tidak ada perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan untuk memilih topik tentang permasalahan bullwhip effect. Hanya saja rencana penelitian ini akan diambil meneruskan dari beberapa penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang saya baca, itu tidak ada metode yang paling tepat. Hanya saja beberapa penelitian menggunakan metode rantai pasok atau manajemen rantai pasok dengan analisa-analisa lebih lanjut, tidak menggambarkan atau menjelaskan dengan jelas apa dan bagaimana metode yang paling tepat digunakan untuk menjelaskan masalah ini. Sehingga untuk penelitian saya kali ini direncanakan untuk mengambil masalah bullwhip effect dengan menggunakan metode periodic review. Untuk bab yang ketiga atau yang terakhir adalah metodologi, di mana untuk instrumen penelitiannya, menurut Ardianto ini, instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data.
Bila metode pengumpulan datanya adalah depth interview atau wawancara lebih mendalam, maka instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka atau tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi, maka instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka atau tidak terstruktur. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Data yang digunakan untuk rencana penelitian saya kali ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Di mana untuk data primer menggunakan observasi, di mana instrumennya adalah secara langsung mengamati ke dalam perusahaan atau tempat yang menjadi objek penelitian, serta interview atau wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Data selanjutnya adalah data sekunder yang menggunakan data internal perusahaan seperti struktur organisasi dan lain-lain, jumlah retailer, dan bagaimana sistem distribusi atau pengiriman produk yang keluar dan masuk ke dalam perusahaan di tempat penelitian. Kemudian untuk pendekatan yang dilakukan adalah dengan survei lapangan atau survei secara langsung dalam tempat penelitian mengenai sistem supply chain sehingga didapatkanlah nanti data tentang jumlah permintaan, harga jual produk, setiap daerah, dan data permintaan. Kemudian menggunakan studi literatur dengan mengkaji literatur terkait topik yang akan diangkat yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya adalah metode pengukuran atau pengujian data. Untuk cara yang efektif untuk mengurangi permasalahan bullseye effect ini adalah dengan menerapkan metode periodic review. Sehingga safety stock ini dapat diatur dengan melakukan koordinasi permintaan pasar antara distributor dan retail. Periodic review ini merupakan evaluasi secara berkala pada sistem periodik tertentu dengan menggunakan dokumen validasi yang telah disusun meliputi peninjauan validasi master plan, review terhadap protokol, dan laporan validasi serta review terhadap seluruh rekomendasi yang dihasilkan pada saat pelaksanaan validasi data tersebut. Hal ini diungkapkan pada Ares Palindra tahun 2012. Nah, setelah mengetahui besaran nilai bullseye effect yang terjadi pada eselon yang diteliti atau rantai yang dipilih, maka apabila terdapat nilai false yang tinggi yang berdampak pada order yang tidak akurat, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan pada periodic review. Nah, perhitungan ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak sih order yang harus dilakukan pada periode berikutnya. Sehingga ini akan mengurangi tingkat ketidakefisienan pada rantai supply atau supply chain. Untuk subbab terakhir adalah diagram alir penelitian, di mana yang pertama adalah studi pendahuluan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian pengumpulan data, di mana data ini tersebut adalah data penjualan, permintaan, dan data produksi, kemudian data tersebut diolah, pengolahan datanya bisa menghitung standar deviasi, order, menghitung rataan, menghitung koefisien, kemudian menghitung nilai atau besaran dari bullseye effect untuk yang kemudian adalah membuat grafik dari data tersebut dengan menggunakan metode periodic review, sehingga hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui perhitungan dari bullseye effect, kemudian dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya bullseye effect, dan usulan perbaikan untuk mengurangi masalah yaitu bullseye effect. Kemudian adalah kesimpulan dan saran, dan penelitian tersebut berakhir. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.